Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama KRPN TV. Jadi pada malam hari ini kita agendanya sharing-sharing karena memang belum fit dalam keadaan fisik kita. Kita menentukan untuk membuat video edukasi atau lebih enaknya kita bahasanya itu sharing. Untuk tema pada kali ini kita menggunakan tema ketika kita mendapatkan sebuah teror dari bangsa jin, makhluk astral atau bangsa makhluk gaib maksudnya, itu apa yang mungkin dapat kita lakukan. Mungkin dari sebuah bangsa jin yang memperlihatkan eksistensinya itu bagaimana kita, apakah harus kabur jurus 1000 kaki atau bagaimana, nanti kita ulas bareng-bareng. Dan apa yang menjadikan mereka itu lemah, intinya seperti itu. Dan sebelum ke video ini kita sarankan untuk kalian yang belum subscribe dan baru menonton video kami, silahkan subscribe dan dukung kami dengan cara like, tinggalkan komen, mungkin sebuah usulan, sebuah masukan atau tambahan request atau sebagaimanapun lah, atau diselipkan sebuah kata hadir atau bagaimana, intinya ramaikan channel kami dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mereka atau kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Langsung saja ke sebuah video kita malam hari ini. Mungkin kita tanya dulu ke sesepuh kita. Siap Mas Sus? Wis ngorek ngarepe kopi kudune ready. Mau lah. Nah, iso jawab terus iku. Gini Mas, intinya kita itu kan sharing, jadi tidak terpaut atau tidak terlalu berat. Kalau kita menggunakan kata edukasi, mungkin kita harus mempunyai pengalaman dan intinya sing jauh Mas. Kalau kita sharing apa yang telah menjadi pelajaran atau dari pengalaman kita itu kita bagikan, kita share, dan mereka pun penonton ketika lebih tahu atau mempunyai pengalaman yang berbeda dari kami, silahkan di share seperti ini. Gak waktu apa tuh Mas, entenya selu monggo Masus. Jadi pastilah ketika di umur yang wakeh gitu Masus sih sepuh Senom. senom itu pasti pernah mendapatkan sebuah teror ya Mas ya. Teror dari bangsa gaib, bangsa jin, makhluk astral. Kali ini pembahasan kita itu lebih ringan ketika orang awam lah mendapat gangguan dari makhluk astral itu memperlihatkan eksistensi atau suara atau yang lain lah, intinya enggak sampai ke ranah santet, karena itu kan pasti itu kita tidak bisa kalau kita orang awam. Nah, apakah itu kalau sampai sendiri ataukah melakukan ritual jurus 1000 kaki atau gimana, monggo. Tiktok tiktok Tak tik tak tik tak nungguin ya. Jadi itu maksudnya gimana Mas? Maksudnya kalau ada teror gitu Mas ya? Tapi lebih ke ringan Mas, maksudnya nggak sampai ke ranah teror yang seperti santet nih Mas. Iya, Jadi maksudnya seperti kan apa? Eksistensi dari makhluk gaib gitu kan? Ibaratnya ketika kita berkendara mungkin di sebuah kanan jalan atau bahkan di tengah-tengah jalan itu ada yang majegagi, apakah kita tancap gas, berhenti atau gimana? Mungkin dari pengalaman saya itu yang terbaik gimana Mas? Apa kita harus lawan? Jadi wedi kayak gitu. Iya, kalau pertama kaget pasti ya. Pasti itu reaksi dari sebuah penongolan. Yang kedua redek. Oke. Warga kan karena dari makhluk
dari bangsa mereka pun kan tidak mungkin jarang lah mewujudkan sesuatu yang indah. Lebih ke serem kan ya, pasti serem, pasti noduan dedek. kalau saya sih penampakan itu alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah. Iki selaku ahli spiritual gitu. Nggak pernah. Saya buat cerita nongnya jadi uang jadi. Nggak pernah penampakan itu nggak pernah. Maksudnya nggak pernah pengawakan secara kasat mata. Kasat mata nggak pernah. Kalau seperti suara itu sering lah. Kadang bunyi ada orang ketawa, ada yang manggil gitu, sering. Nah. Ada orang ketawa. Seperti mas, seperti alah. Jadi ya itu Sotek. Oke, ada orang ketawa. Seperti orang ketawa. Lanjut. Jadi ya seperti manusia biasa lah ya. Pasti takut lah. Gara apa deh? Tapi ya nggak apa-apa lah. Sedikit dilawan. Hah? Sedikit dilawan. Sedikit dilawan. Rasa Rasa takutnya. takutnya. Itu gimana bentuk nyatanya mas? Maksudnya sedikit dilawan itu apakah kan ada banyak? Itu seperti apa? Bentuk konkretnya itu mas? Maksudnya? Seperti dilawan kan sebuah umum, gambaran umum mas. Lah perlulah gambaran contoh maksudnya seperti dilawan itu apakah memotivasi diri atau sugesti diri aku kudu wani atau gimana gitu maksudnya mas? Iya seperti itulah. Dah poin apa nanya? Wah pengen. Lah piye? Yuk. Saya ngelakuin banyak. Ya? Saya ngelakuin banyak. Wani melayu. Jadi cuma rasa wedi tok mas dadi perang. Iya. Kalau saya seperti itu kalau saya. Oke. Kita kan melihat dari sudut pandang dari individu masing-masing mas. Kalau saya seperti itu. Kadang pernah itu saya tantang mas. Tantang. Kalau berani muncul gitu. Iya. Nyatanya nggak muncul berarti nggak berani kan dia. Lebih berani saya berarti. Jadi seperti itu guys, melawan rasa takut dalam diri kita. Pasti reaksi dari penongolan suatu makhluk astral itu pasti kita kaget nih mesti. Kalaupun dia muncul ya pasti 1000 Jadi kaki baik. mas. Ini apa ya mas? Jadi pertama itu kalau dari versi Masu sendiri itu melawan rasa takut dari kita guys. Mungkin kita dengan sugesti aku pasti bisa. Ya, itu. Karena pengalaman dulu mas ya pernah waktu saya kecil mas. Dulu pas waktu saya pulang dari nonton TV mas ya. Dulu kan nonton TV di rumah tetangga. Oke. Karena dulu kan Cah kawak tuh gitu ora percaya ya. karena nggak punya TV mas ya. Maaf. Di jalan pernah itu ada suara benda jatuh. Setelah saya cari nggak ada benda jatuh itu mas. Lari langsung saya mas. Jadi cara benda jatuh itu seperti apa? Suaranya itu apa? Suaranya Bluk gitu ya? iya Itu di dekat atau jauh? deket. Oh cuma Samping gitu. Oh, bu iling-iling itu ya? Saya Jauh bawa kok. senter mas. Boleh. Saya bawa senter mas. Heeh. Jadi nggak ada. Langsung lari saya. Mas. Karena masih kecil ya mas. Hmm. Karena memang dulu Mas itu klasik guys. Maksudnya sudah umur. Jadi kalau dulu tidak bisa digambarkan seperti sekarang karena sekarang itu kuburan itu padang mas. Iya. Pemakaman itu sudah terang. Kalau dulu itu Jalan-jalan pun juga udah terang. dulu itu ke rumah tetangga gitu ya wis listrik sudah ada mas. Ya ada tapi gelap mas. Gelap. Masih gelap. Jadi cuma listrik untuk rumah ya mas ya. Hmm. Jadi Jalan-jalan belum ada belum listrik ada. di jalan.
itu Mas Sus pulang sehabis melihat TV di rumah tetangga, karena dulu TV adalah sesuatu yang mewah ya Mas ya. Iya. Masih sesuatu yang mewah, hanya seseorang tertentu itu yang bisa memiliki televisi. Jadi pulang sendiri bawa seter, ada benda jatuh di sampingnya, buk dilihat nggak ada, lari. Itu karena masih kecil guys. Gue nek itu kayak Gak lupa. Rani. Boleh ini di pangkon ya. mergo gak mungkin wani dulu ngenuk-ngetok. Jelas ini kuwi jahit pasale kuwi, tapi nek sampai kita rumbuh di guntawi ya. Lah iya. Iya gitu kemarin. Aku yo wedi yo pengen, maksudnya iki nek ketok terang piye ra dhewe, aku cuma ngono tok. Dia udah podo. Aku gak perkara pengen roh asli kasat matane. Gue di kur piye ro iki apa pelawai kecer-kecer kabeh. Iya sih mesti nih. Gak aku mesti tetep gulai kocone, dadi ketutno. Gak mungkin aku lagi dhewe. Jadi seperti itu guys. Dari versi Mas Sus sendiri. Mungkin sebelum ke Mas Tony saya sedikit juga memberikan versi saya. Kalau saya sendiri itu sama ya, melihat sesuatu atau makhluk gaib, makhluk astral itu secara kasat mata itu antara pernah gak pernah Mas. Saya juga. Karena dibilang pernah itu kalau bisa dibilang kasat mata itu kan sudah sesuatu yang konkret ya Mas Tony ya. Iya. Jadi wis kok wujud menungso. Iku koyo gong tahu. Cuma nggih ketika dirui, iku koyo belum sampai kasat mata, Mas. Jadi cik terambang, cik ambang-ambang. Ngebul. Suatu ketika ya pengalaman tahu tuh Mas, wingi ning guri omah tak kira ki wong baru uduk. Itu juga tanda-tanda benar, tanda-tanda besar. Iku wis bentuk konkret bener atau hanya cuma memang masih nembus ke anu iku. Karena memang secara kasat mata itu wis koyo uang tenan Mas kita sirai. Aku sering kayak gitu, tapi cuma masih iku asli kasat mata poro aku ya saya bertanya-tanya. Iku yo. Nah, itu karena tidak sadar jadi tidak ada reaksi kaget Mas. Tak kirane wong mergo. Lalu ketika pengalaman saya itu mendengar sesuatu hal yang yaiku sama mensugesti, ibaratnya memberikan semangat gitu. Ayo gak usah wedi gitu. Karena saya dulunya itu memang sangat penakut guys, sangat penakut. Salah satu motivasi saya ikut gabung teman-teman ini, membuat channel ini itu saya menumbuhkan mental. Dan alhamdulillah ya dari dulu sampai sekarang agak drastis guys. Dulu itu pertama diajak penelusuran itu mendiring ya. Dan sekarang itu maksudnya sudah agak berani. Walaupun ya memang itu reaksi dari ketika kita di penelusuran terus dirui sesuatu yang asli nyata itu seperti apa rasanya, ya ini belum tahu soalnya guys. Karena kalau suara dari kita itu nyata itu sudah sering. Dan itu memang selama ini masih koyo wis biasa ya Mas ya. Wis gak wedi malah. Wis biasa. Dan untuk kalian mungkin ya itu kalau reaksi kaget ya atau sampai ke takut itu bagaimana kita itu harus tetap berani. Dan pernah juga saya sama seperti Mas Sus itu menantang-nantang kayak gitu. Iya, memang gak itu. Pokoknya paling intinya itu sama guys. Memotivasi diri agar tidak takut. Seperti itu. Mungkin nanti selengkapnya bisa dibahas terakhir dengan Mas Tony. Jadi seperti itu. Tip piye DP? Iya. Ya wis. Cimbal Bidi. Oh iya, satu lagi Mas Sus. Mungkin dari pengalaman sampean Mas. Itu pernah gak sih mempunyai kesimpulan makhluk gaib atau makhluk astral itu mempunyai sebuah kelemahan. Nah, gambaran kelemahan makhluk astral menurut sampean itu gimana Mas? Ada enggak? Kalau ada itu seperti apa contohnya?
Dia napas panjang hidung. Tergantung makhluknya. Aduh. Kalau makhluk apa mas jenenge? Tadi apa? Makhluk, semua makhluk itu pasti ada kelemahan mas. Hmm. Untuk kelemahan itu ya, saya masih kurang paham mas. Menurut pengalaman sampai sendiri ya mas? Pengalaman apa? Kerja. Pengalaman kerja. Oke. Kerja. Enggak mas, ketika kan pernah tuh mas menjadi, maksudnya gini ya, ketika penelusuran atau apa atau mungkin gangguan dari mereka makhluk astral itu pastilah terkadang itu kita kan kita bisa menangani. Nah, dengan sampai gitu tuh Pak. Dengan kata bisa menangani kan otomatis tahu nih mas, kelemahannya mas. Itu biasanya buat apa mas? Apa ini titik apa buat? Kalau saya lebih ke mengunci diri mas. Gimana? Pagar diri lah. Saya lebih ke situ. Jadi saya nggak nyerang. Maksudnya nggak apa sih? Nggak bentrok lah. Jadi saya lebih ke mengunci diri. Jadi belum mengetahui berarti secara konkret sebuah kelemahan dari bangsa jin atau makhluk gaib ini mas ya. Jadi dari Mas Sus itu ketika mendapatkan gangguan teror dan sebagainya dari makhluk gaib atau jin itu gini guys, dia lebih ke pagar diri untuk dari bangsa mereka ketika mengganggu Mas Sus itu tidak bisa karena ada tameng. Iya mas ya, seperti itu. Dan Mas Sus sendiri tidak intinya melakukan seperti itu dan agar gak perlu cara kono uncal watu cuma ditameng, gak perlu ID uncal watu naik mas ya. Nah, seperti itu. Baik hati dan tidak sombong ya. Mulia sekali. Sebenarnya. Yesus. Opo iki? Gak banyak ya. Ketep lagi semua. Ketep wong apa jenenge? Sok. Sering. Mosok. Mungkin sering ya Pak. Opo? Itu loh senine namanya grenjeng. Oke, sebelum ke pembahasan dari Mas Tony sendiri, saya ingatkan lagi dukung dengan cara like, comment, share, and subscribe agar kita terus semangat membuat konten atau video terbaru dari Karpen TV. Sambil ngopi kan. Oh iya, Masuk nih. Masuk ya. jalan apa-apa. Jadi rasa begini belum. Mungkin ogar. Sumut berapa? Sumut sih dong. Data. Oh iya. Oke, Mas Tony. Untuk tema kali ini ya seperti tadi yang saya berikan pada Mas Sus pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu menurut versi sampean bagaimana sih reaksi atau apa yang perlu kita lakukan ketika mendapatkan teror yang lebih berbentuk ringan seperti menunjukkan eksistensi dari bangsa gaib atau makhluk jin itu, terus dengan suara-suara dan sebagainya, lebih ranah keringan karena tidak sampai ke teror yang berbentuk santet atau pelet dan sebagainya. Itu gimana mas? Namanya teror kan mesti nggak sekali dua kali ya. Oke.
mereka menampakkan wujud dalam bentuk yang sama. Jadi perlu diketahui terlebih dahulu situasi dan kondisi pada saat itu. Ada kala di mana kita pernah melakukan kesalahan dan ada kala di mana kita kayak semacam kita masuk rumah mereka dan mereka nggak suka gitu. Tapi kan ketika orang awam kan gak ngerti teman. Itu gimana? Ngerti-ngerti bukti kan di teror. Itu gimana? Cara mengatasi ya jadi maksudnya bener agar bener untuk dia. Kalau mungkin untuk orang awam ya, yang pertama dilakukan adalah kita apa jenenge sebisa mungkin masih positive thinking. Sebisa mungkin, karena nggak mungkin ya sosok itu langsung kayak semacam langsung belak-belakan menampakkan wujudnya. Bisa juga mungkin lewat ataupun sedikit nongol palanya, nah bisa. Jadi sebisa mungkin kita itu berpikir positif terlebih dahulu. Jika memang itu sudah dirasa benar-benar gangguan gaib, yang pertama mungkin bisa dikasih ambil air, ditaruh gelas dengan dicampur garam, itu bisa. Kasih doa yang mungkin dia apa namanya dia yakini dan ditaruh di sudut ruangan di mana tempat dia tidur. Ketika pagi karena fungsi air itu akan menyerap aura negatif di lokasi tersebut. Jadi ketika pagi itu memang benar-benar sebelumnya ada sebuah teror, mungkin air itu akan berubah warna. Dikasihkan di wadah maksudnya? Di gelas. Banyak pas sedikit. Cepat itu ada masalah sampai tarik Enggak kan mungkin. Kayaknya merapat. ketoran kayak dream open gede ikut butak sak desa resik ini kena open biasa. Jadi fungsi air itu ya itu tadi, kita akan menyerap aura negatif yang ada di ruangan tersebut. Walaupun itu terornya di luar aja. Itu mungkin akan bisa sedikit ya mengurangi kadar negatif dari sosok tersebut. Karena yang namanya kita kena teror ya, pengalaman saya, mereka itu sudah menangkap aura yang kita miliki. Jadi mereka menempelkan sedikit aura negatif agar kita itu berasa kayak semacam kayak diikuti, semacam ada yang mengawasi. Lihat terus Nih. Oke. Jadi walaupun orang awam itu ketika mendapatkan gangguan seperti diikuti gitu Mas ya, itu akan diberikan sinyal ya Mas ya, dari bangsa mereka. Seperti perasaan gitu Mas ya. pasti. Itu yang pertama harus mempunyai perasaan positive thinking. Ya. Gak ini cuma perasaan itu tok itu aja kasarannya. Terus kalau memang itu sampai mungkin gejalanya itu nggak hanya di hari itu perlu melakukan yang tahap kedua itu gelas dikasih air dan garam, dibacakan doa yang mungkin kita bisa lah kasarannya, kita bisa, atau kalau mereka yang sering mengamalkan sebuah doa itu diberikan yang malah ampuh, itu diberikan di pojok ruangan. Ya. Bebas Mas.
kalau mungkin tidak adanya air ya, Mm-mm. di pojok belakang pintu, Tidak ada. walai pintu, mesti cara banyu ini kan cara gawane kos-kosan kan ya banyu galon. Heeh. Emang di nek banyu itu penek Mas. Kos kalian jeding iki ora enek banyu. Jenenge sanyo yang ada tandone. Buset. Oke. Jadi seperti itu guys. Ada 2 tahap dari versi Mas Tony itu. Memang ya sama lah, intinya kita harus positive thinking, harus mempunyai rasa yang pokoknya sampai takut, dan positive thinking. Kalau itu hanya perasaan kita, prasangka kita, lalu kok dirasa itu tidak berlangsung sebentar, atau maksudnya itu berlangsung agak lama, atau mungkin lebih dari 1 hari prasangka tersebut itu ada di benak kita, itu disarankan ke tahap yang kedua itu wis enak sih, wis gak salah, pokoknya air diberikan ke wadah, oleh ramadi sak ember, ramadi sak tangga, kasih garam, diberikan doa yang terbaik dari kalian, lalu diberikan ke pojok ruangan atau di belakang pintu, seperti itu. Untuk reaksi dari air dan garam tersebut itu akan menyerap aura negatif dari sesuatu yang mengganggu kita. Itu nantinya yang diharapkan tetap tidak lagi mengganggu ya Mas. Seperti itu guys. Kalau itu gangguan atau teror dari, atau ibaratnya cara level rendah ya Mas. Tapi kalau ketika itu agak high class, itu nanti tetap seperti yang di video yang sebelumnya itu, kita memang membutuhkan ahli spiritual untuk membantu masalah kita, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, dari pengalaman sampean Mas, adakah dari bangsa jin, itu makhluk yang tak kasat mata itu mempunyai kekurangan? Maksudnya ketika kita diteror itu pastilah dari sampean itu pernah menaklukkan, itu nek keren itu orang keren ini menaklukkan, berarti menang, wis menang tanding, itu pastilah terkadang menemukan kelemahan Mas. Gak mungkin we menang terus kalau gak sampai lemah kan, rugi wis aku kalah ya, gak mungkin. Itu gimana Mas? Kalau saya teror itu lebih ke ketika saya selesai melakukan suatu semacam pengobatan. Biasanya pas ada teror. Itu dikarenakan Mas? Karena yang saya tangani itu masalahnya bukan masalah yang mungkin dari tempat-tempat tertentu. Itu masalah dikirim oleh seseorang. Oke. Jadi ketika selesai melakukan sebuah kayak semacam pembersihan atau pengobatan dan sebagainya, aura negatif itu kan saya bawa. Jadi otomatis sosok yang memang sudah saya pindahkan itu akan kayak kalau manusia itu demo. Oke. Itu demonya ke saya. Seperti itu. Apa Bu? Waduh, Mas. Benar, anak bulumu. Oke. Karena dari mereka itu yang sudah dikirim tetap bertanggung jawab akan tugas ya Mas. Yang jelas terus ketika sampai itu mengganggu kan ya tetap di demo, gak terima kasarannya. Oke, lanjut Mas. Jadi apa jenenge iki? Kedep. Ya kedep dolan ae. Setelah pembersihannya pasti demo ke saya ya. Jadi saya harus muter otak lagi. Gimana jin ini pergi tetapi tidak mengganggu yang Yang di tangan sebelumnya. tadi.
dunia di teror itu. Jalan terakhir adalah saya cari di mana tempat asalnya. Oke. Itu. Jadi pengalaman yang mungkin paling saya ingat ya itu gak melawan atau gak enak nanti rumahnya mengatasi Ah, nah, tetap enak. mengatasi gangguan guna-guna dari kuntilanak merah. Itu jalan terakhir adalah saya cari siapa pengirimnya. Gitu. Karena apa? Teror yang dia kirim itu bukan suatu penampakannya, tapi bau amis yang setiap saat itu ada. Nah, pas mangan nggak enak. Masuk mangan muntah gak warak, jadi malah enak malah gak enak. Wis tak goreng kok si amis ya. Iwak matang bareng habis sabun. Tahu gitu teror ini. Setelah itu malamnya saya ritual, saya temukan siapa pengirimnya itu di daerah adalah Jawa Timur itu betul orang ada. Dia memang maksudnya bukan murni dari ilmunya, tetapi dia itu memang terlahir dari keluarga spiritual. Turun dari mbahnya kalau nggak salah ilmu itu. Dia punya 9 wedang yang dimana bentuk itu belum pernah saya temui sampai saat ini di sini maksudnya. Dia yang paling kuat adalah manusia burung. Itu sosok yang bener-bener saya tidak pernah yang namanya mindset kalau jin itu ada yang bentuk seperti itu. Kayak anu Mas yo film yo. MNC. Krishna barang itu Krishna. Mana di sini dulu. Mana apa Mas? Penjak. Cocok lapak. Contoh deh. Karang nih. Jadi pada saat itu saya tidak berpikir ke yang tinggi dulu. Saya hanya berpikir di mana media yang dia gunakan untuk mengirim sosok tersebut. Dan saya menemukan ada satu kayak semacam botol kecil, botol ada minyak ya, tapi digantung di atas apa jenis ini? Wangan. Bukannya polangannya mau apa Bandar. Indonesia. Bandar Indonesia. Malah enggak. Pojokan atas. Iya semua Ke atas rumah. kita dengan benang merah. Saya hanya perlu menghancurkan rumah itu, dia akan kembali. Terus enggak sih. Dengan syarat si pengirim itu nggak tahu. Ya, gue sikap Juga. Di setiap manusia kan pasti ada yang namanya Leno. lengahnya. Alamak. Itu pasti ada. Entah dia tertidur, entah dia bepergian, kita nggak tahu. Yang jelas saya mencari di mana dia itu lengah. Gitu. Dan gak akan kembali lagi Mas. Gak tahu saya jujurnya. Muayar ya. Ya, jadi enak aja. Karena dendam jin itu kalau sudah ya udah terus ngotot. Enak sih. Masih kono kalah kono menang. Ya wes. Jadi gue menurut ya. Kecuali memang dikirim masih di kontra. Tentara rawat-rawat ya. Oh ini ada ya. Nguyuh ada. Yo wes. Wes. Lagi legend lagi pengalaman yang lucu ya. Enak ya wes ya wes. Masih kono kalah. Ya wes. Ya wes. Biar sih. Oke, jadi seperti itu guys. Memang mencari kelemahan dari bangsa jin itu berbeda-beda Mas Yo. Dan tidak bisa semua orang awam itu bisa ya. Tidak masyarakat umum Sol Mas maksudnya. Gampang mudah sih. Karena kita diperlukan ya satu tetap mikir. Kita ini kaya
Iya, kok penelitian mas. Jadi kita observasi, terus kita coba dianalisa, keren bahasanya. Ya. Lalu baru kita menemukan sebuah jalan keluar dari masalah tersebut. Kan beda-beda situasi nih. Contoh situasi kayak gitu kan. Seperti itu guys intinya. Mungkin seperti itu dulu. Ada tambahan mas Mus? Betul. Sego goreng sampai pupuk kan? Betul. Betul mas Tony. Sudah cukup seperti itu dari kami. Bila mana kalian menemukan atau mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda, silahkan sharing di kolom komentar guys. Mungkin agar kedepannya itu kita menemukan sesuatu yang memang benar secara garis besar, jadi tidak karena benar versi saya, versi Mas Sus atau versi Mas Tony, dan kalian pun juga menuliskan atau bercerita tentang pengalaman versi kalian sendiri atau bisa kalian simpulkan dari video pada kali ini. Mungkin segitu dari kami. Bila mana ada kesalahan mohon maaf. Ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Sekian dari kami KPN TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.